A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa yat'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rusulihi wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina 'adzabun muhin. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para santri dan santriwati rahimakumullah, segenap dewan guru, baik ustazah, ustadz yang saya hormati, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di madrasah kita untuk melanjutkan perjuangan kita menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Umat Islam akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Allah akan muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara manusia yang tidak mau ditinggikan, dimuliakan, dihormati, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan memuliakan, ya, akan mengangkat kedudukan, kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat. Siapa mereka yang akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang berilman, orang beriman, dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ingin kedudukan yang lebih tinggi di dunia ini. Ya, seseorang yang menduduki suatu kedudukan, suatu pangkat, suatu jabatan, dia ingin yang lebih dari apa yang dia miliki sekarang. Tapi kenapa kita dalam urusan ilmu tidak berusaha untuk mencapai yang lebih baik? Ya, oleh sebab itu kita semua harus berupaya menjadi orang yang lebih banyak ilmunya, lebih luas pengetahuannya setiap hari. Ya, jangan sampai kita masuk ke sekolah, kemudian ketika kita pulang tidak ada pengetahuan yang bertambah. Tidak ada ilmu yang bertambah. Mestinya kita melihat diri kita. Apakah hari ini ilmu saya bertambah? Apakah hari ini saya mengerti sebuah pelajaran dan seterusnya? Ini harus menjadi koreksi bagi kita semua. Jangan sampai ketika pulang dan pergi sama saja. Ya, bahkan yang habis cuma umurnya, cuma usianya, tapi pengetahuannya tidak bertambah. Hanya tertawa-tawa, bercanda di kelas dengan teman-temannya, tidak mendapat ilmu. Dia sudah menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Ya, orang tuanya pun di rumah menyangka bahwa anaknya pergi ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu, tapi tidak ada yang dia dapatkan. Ini adalah orang-orang yang merugi. Para santri rahimakumullah, kemudian saya selalu berpesan kepada antum dan antuna sekalian untuk senantiasa menjaga kerapian sekolah kita ini. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Orang mukmin adalah orang yang tertib. Orang mukmin orang yang menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, ini dijaga oleh orang mukmin.
beberapa hari yang lalu di sini penuh dengan sampah. Ya, di sekolah ini penuh dengan sampah. Entah siapa yang membuat sampah. Bertebaran sampah di halaman ini. Ini tidak mencerminkan kita sebagai seorang muslim. Orang muslim itu bersih, rapi, ya, tidak kotor. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Ada tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Maka ya disitulah tempatnya. Begitu juga kebersihan diri. Pergi ke sekolah dengan penampilan yang rapi. Baik itu pakaian, sepatu, baju, ya, fisik, badan harus dalam keadaan rapi. Yang laki-laki rambutnya dirapikan. Ya, jangan rambut seperti orang bangun tidur, gendruwo. Ya. Ini mencerminkan siapa? Rasulullah SAW ketika melihat seseorang yang rambutnya aut-autan begitu, Rasulullah SAW suruh rapikan rambutnya. Tidakkah seseorang di antara kalian mempunyai sesuatu untuk merapikan rambutnya? Demikian sabda Rasulullah SAW. Ya, kita perlu untuk menerapkan ilmu yang telah kita pelajari di sekolah ini. Tidak sebatas dalam buku, tidak sebatas dalam otak kita, tapi perlu untuk kita terapkan. Kita sudah mengerti banyak hal, tapi mana penerapannya dalam kehidupan kita ini? Mana aplikasinya? Bukankah ilmu dituntut untuk diamalkan? Bukankah zakat dari ilmu itu adalah pengamalannya? Ya. Kemudian saya harapkan seluruh santri untuk menghargai satu dengan yang lain. Untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak mencela temannya. Tidak merendahkan temannya. Tidak memanggil temannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini adab seorang muslim. Sebagaimana kita ketika dipanggil oleh orang dengan panggilan yang baik, kita senang. Dan ketika dipanggil dengan panggilan yang buruk, dimaki-maki, itu adalah suatu penghinaan. Demikian pula orang lain, sama saja. Ya, apa yang dirasakan oleh kita juga dirasakan oleh orang lain. Maka harus menghormati orang lain kalau kita ingin dihormati. Kalau kita ingin dimuliakan orang, hormati dan muliakan orang lain. Itu suatu hal yang saya kira sudah jelas dalam kehidupan kita. Ya, jangan merasa orang lain perlu menghormati saya, tapi saya tidak. Ya. Tidak, hidup ini adalah saling menghormati, ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Bukan merasa yang paling hebat, yang paling ya jago, yang paling kuat. Taib. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Kemudian berkenaan dengan apel tausiah yang akan saya sampaikan adalah masih terkait dengan fadailut tauhid, keutamaan bertauhid. Bertauhid artinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah ucapan, semuanya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bicarakan beberapa keutamaan tauhid. Karena dia merupakan ibadah yang teragung dalam Islam, maka keutamaannya pun sangat banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya sudah saya sampaikan pada apel tausiah pekan yang lalu. Sekarang kita lihat beberapa keutamaan yang lain, di mana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis-hadis tersebut ya bentuk-bentuk keutamaan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Di antaranya bahwa tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Kita mengetahui bahwa rukun Islam ada 5. Ya, syahadah, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah SWT. Kemudian ya menegakkan salat, membayarkan zakat, berhaji bagi orang yang mampu mengerjakannya, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Kita semua menghafalnya, mengetahuinya. Kata Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah SWT, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah SWT. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hijjil baiti in istata'a ilaihi sabila, dan melakukan haji ke Baitullah jika dia sanggup melakukan perjalanan ke sana. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW
menyebutkan bahwa kesaksian tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan kesaksian bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, ini adalah rukun pertama. Rukun artinya pilar, tiang. Kamu bayangkan, apakah bisa sebuah bangunan bisa tegak, bisa kokoh tanpa ada tiang? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Bangunan apapun jika tidak ada tiangnya, dia tidak akan bisa berdiri. Dia tidak akan bisa berdiri. Kalau tiangnya kurang, maka bangunan tersebut bisa rubuh. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, menyerupakan Islam itu seperti sebuah bangunan yang memiliki 5 tiang, saling menyangga satu dengan yang lain, saling menguatkan antara satu tiang dengan tiang yang lain. Tiang-tiang tersebut disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Di mana kalau tiangnya tidak ada, maka Islam ini tidak akan bisa berdiri. Tidak akan ada pada diri seseorang. Apa tiang tersebut? Yang pertama adalah kesaksian, keyakinan, ya, i'tiqad yang kuat dalam hati, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Syahadati an la ilaha illallah, kesaksian, ya, keyakinan, keimanan dalam hati seseorang bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa kita yakin, kita beriman bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kesaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalimat ini, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan secara berbarengan, secara sekaligus, karena tidak mungkin seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa orang mengatakan saya percaya kepada Allah tapi saya tidak percaya kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Ini bukan orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang hak dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan beriman kalau hanya percaya kepada salah satunya saja. Kalau hanya percaya kepada salah satu rukun dari 2 rukun syahadah ini, percaya hanya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ini tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Syahadat la ilaha illallah, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu meyakini dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang pantas disembah, yang wajib disembah oleh manusia, dan tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke segenap manusia, membawa kitab Al-Qur'anul Karim. Ajaran utamanya adalah dakwah kepada tauhid, mengajak manusia ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang mereka lakukan dan menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik. Menaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau perintahkan kepada kita. Ini makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Inilah makna kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas ucapan pada lisan, tapi kita yakini bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ratusan bahkan ribuan bukti menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan setiap apa yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang al-ghaibiyat, tentang perkara-perkara yang gaib yang kita tidak tahu sebelumnya. Kemudian Rasulullah beritakan kepada para sahabatnya, kita mengetahui, kita mendengar, kita membacanya, maka kita wajib untuk membenarkannya. Kemudian kita menjauhi semua yang dilarang oleh beliau. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, banyak hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah karena menimbulkan bahaya, menimbulkan kerusakan dalam diri manusia, menimbulkan mudarat. Ini harus kita jauhi. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ini makna kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun pertama dari 5 rukun Islam, yang merupakan rukun yang paling besar daripada rukun-rukun Islam yang lain. Orang walaupun dia salat, walaupun dia haji, walaupun dia berzakat,
walaupun dia berpuasa pada bulan Ramadan, tapi kalau pilar yang pertama ini rusak, kalau pilar yang pertama ini rusak dalam hatinya, maka ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia merupakan pilar, sebagaimana sebuah bangunan tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri tanpa ada pilar. Maka begitu pula dengan ibadah seorang manusia. Dia tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua kesaksian ini, yaitu kesaksian bahwa Allah SWT Tuhan yang hak, dan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas ucapan. Kalau sebatas ucapan, orang-orang nifak sekalipun mengucapkannya. Tapi keyakinan dalam hati kita, konsekuensinya dalam hati dan perbuatan kita, ini yang lebih penting. Kemudian keutamaan tauhid yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tauhid merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. Iman itu lebih dari 70 cabang. Maksudnya ibadah-ibadah, amal-amal saleh yang merupakan bagian dari keimanan lebih dari 70 cabang. Kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan 60 cabang lebih. Ya. Apa yang paling tinggi? Dia memiliki cabang-cabang. Apa cabang keimanan yang paling tinggi? Yaitu qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling kecil dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan segala gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahwa iman itu i'tiqad bil qalbi, i'tiqad keyakinan yang sangat kuat dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, yaitu kesaksian tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bil arkan, dan ada amal dengan anggota tubuh kita. Iman itu terdiri dari 3 bagian itu. Ada keyakinan dalam hati seseorang bahwa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ucapkan, yang dia ucapkan dengan lisannya apa? Yaitu 2 kalimat syahadat. Tidak sembarang orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia harus tahu konsekuensinya. Oleh sebab itu, kufaru Quraisy, orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, di mana Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah mereka selama 13 tahun di Makkah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik pada zaman sekarang. Zikirnya la ilaha illallah, tapi perbuatannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW, mereka tahu makna kalimat ini. Mereka tahu konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah ini. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menafikan segala Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan, meyakini dalam hatinya bahwa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik di Madinah, mereka mengucapkan la ilaha illallah ini, tapi pada lisan saja, tidak pada hati. Orang beriman, mereka meyakini kebenaran kalimat ini. Kemudian mereka mengucapkannya dengan lisannya, tidak sebatas lisan seperti orang munafik, tapi dalam hati ada keyakinan dan diucapkan dengan lisan. Kemudian mereka membuktikan ucapan tersebut dengan ibadah yang mereka lakukan. Nah, inilah orang beriman. Ada i'tiqad dalam hatinya, ada syahadah, kesaksian dalam lisannya bahwa Tuhan yang hak hanya Allah SWT, dan dia buktikan dengan perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Itu merupakan makna keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah juga meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Semakin besar ketaatan seseorang, maka semakin besar, makin kuat imannya kepada Allah SWT. Tapi semakin banyak maksiatnya, maka imannya semakin lemah. Ya, maka imannya semakin mengecil, semakin drastis pengurangannya. Oleh sebab itu seorang mukmin harus bertambah terus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal yang saleh. Jangan biarkan amal kita berkurang. Orang stres kalau uangnya berkurang, orang stres kalau jatahnya dikurangi. Tapi kenapa orang-orang tidak stres ketika imannya berkurang dengan melakukan berbagai maksiat, dan dikhawatirkan seseorang meninggal
ketika imannya berkurang. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, "Unzur ila halikal an." Lihatlah keadaan sekarang, keadaan kamu sekarang ini. Apakah kamu pantas mati dalam keadaan yang kamu berada sekarang di atasnya? Kalau kita sekarang dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, famut alaiha, maka matilah di atasnya. Itulah kematian yang baik. Tapi kalau ternyata kita sekarang ini banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, yang kita sendiri merasa kita tidak pantas mati di atas keadaan tersebut, fatub ilallah, maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya iman bercabang-cabang. Tapi ada yang paling besar cabangnya, ibarat sebuah pohon. Ada cabangnya yang paling besar. Apa itu? La ilaha illallah. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Ini cabang iman yang paling besar. Ya. Yang setiap kita harus memilikinya. Kemudian ada cabangnya yang paling kecil, yaitu menyingkirkan segala gangguan dari jalan. Orang mukmin adalah orang yang baik. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang-orang muslim yang orang-orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak mengganggu orang lain. Bahkan dia berupaya menghindarkan orang mukmin yang lain dari segala bentuk gangguan. Bayangkan kata Rasulullah SAW, di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan segala yang mengganggu orang mukmin dari jalan. Ya. Apa contohnya? Ada duri atau ranting kayu atau botol atau apa saja yang mungkin bisa mengganggu orang yang sedang lewat, disingkirkan dari jalan. Ini adalah cabang keimanan. Ini adalah cabang keimanan. Ya. Salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Bisakah kita melakukannya? Ya. Bisakah kita melakukan hal seperti itu? Dengan menyingkirkan segala yang mengganggu orang lain, ya, dengan menjauhkan segala yang berpotensi untuk merusak, menjatuhkan orang lain. Ya. Apalagi yang lebih besar dari itu? Banyak. Ya, ada ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan hati kita, seperti tawakal, raja, berharap hanya kepada Allah SWT, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada ibadah yang dilakukan dengan lisan, seperti zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Ada ibadah yang dikerjakan dengan anggota tubuh, seperti mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji, dan sebagainya. Ini semuanya termasuk dalam cabang-cabang keimanan. Tetapi yang paling utama adalah kesaksian bahwasanya Allah itu Tuhan yang hak, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah, kecuali dengan adanya cabang keimanan yang paling besar ini. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah seseorang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cabang keimanan yang paling besar ini. Kemudian kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu termasuk cabang dari iman. Orang mukmin adalah orang yang memiliki rasa malu. Ya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna malu kepada Allah SWT? Ulama mengatakan bahwa malu kepada Allah SWT itu maksudnya adalah jangan sampai Allah SWT melihat kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan jangan sampai Allah SWT melihat kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jangan sampai Allah SWT melihat kita melakukan apa yang dilarang. Dan jangan sampai Allah SWT melihat kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini malu. Inilah hakikatul haya. Malu yang sebenarnya. Kita berupaya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus jadi keyakinan dalam diri kita bahwa apapun yang Allah perintahkan itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Apapun yang dilarang oleh Allah SWT itu pasti membawa mudarat, membawa keburukan, kerusakan, kebinasaan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tidaklah terjadi sebuah bencana, sebuah kerusakan dalam kehidupan manusia kecuali karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Ya. Terjadi karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malu kepada manusia, yaitu kita berupaya menahan diri kita dari melakukan sesuatu yang tidak pantas kita lakukan di depan orang. Ini malu kepada manusia. Orang mukmin adalah orang yang memiliki rasa malu. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, al-haya'u wal imanu qurina jami'a.
rasa malu dan iman itu disertakan keduanya. Orang beriman adalah orang punya rasa malu. Ya. Disertakan keduanya. Oleh sebab itu lihatlah orang-orang kufar. Mereka tidak malu melakukan apa saja. Bahkan tidak pakai baju sehelai pun dia tidak merasa malu. Tidak ada bedanya dengan binatang. Dia tidak punya rasa malu. Tapi orang mukmin tersingkap saja sedikit auratnya, dia punya rasa malu. Oleh sebab itu Utsman ibnu Affan dikatakan as-sayyidul hayy, orang yang punya rasa malu. Dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Orang mukmin seperti itu. Dia malu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dia malu untuk mengganggu orang lain. Dia tidak mengorek-ngorek urusan-urusan orang lain yang tidak penting bagi dia. Dia hanya fokus kepada apa yang menjadi tugasnya. Ya, ini termasuk di antara bagian dari rasa malu. Jangan sampai kita tidak memilikinya. Kita sebagai orang mukmin harus punya rasa malu. Malu untuk melakukan dosa dan maksiat di depan orang. Dan malu untuk tidak mengerjakan ibadah di depan orang. Ini adalah korelasi dengan keimanan. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin kuat rasa malunya. Tapi semakin lemah rasa keimanan dalam diri seseorang, maka akan semakin hilang pula rasa malunya. Ini harus jadi ukuran bagi diri kita sendiri. Lihatlah orang-orang yang rumahnya ada di sekitar masjid. Orang berbondong-bondong datang ke masjid. Dia biasa saja. Ya. Dia tidak malu kepada sesama kaum mukmin. Tidak mengerjakan ibadah. Kenapa? Rasa imannya berkurang sehingga berkurang rasa malunya. Kita orang mukmin harus pertahankan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak malu. Anak-anak zaman sekarang ini sudah berkurang rasa malunya. Ucapannya ucapan yang jorok, ucapan yang kotor, yang vulgar di mana-mana, dan itu dianggap sebagai hal yang baik. Itu baik, keren itu kalau bisa mengucapkan seperti itu. Di mana kerennya? Ya. Yang keren itu kalau ucapan kita ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan hati orang lain. Tapi kalau setiap hari ucapannya nama-nama binatang yang keluar dari mulutnya, itu bukan seorang mukmin yang keren. Yang keren itu ketika yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan sebagainya. Bukan kata-kata makian. Ya, ini karena pengaruh dari apa yang dilihat dari teman-temannya, dari lingkungannya, ucapan-ucapan yang buruk keluar juga. Ya, ini adalah hal yang tidak sepatutnya ada di tengah-tengah santri yang setiap harinya menghafal Al-Quran, yang setiap harinya belajar bahasa Arab, yang setiap harinya belajar ilmu agama. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.